Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia dengan NIM 2203041 dari kelas RMIK A tahun 2022. Di video ini saya akan membuat rancangan input data pasien menggunakan aplikasi Visual Basic dan Microsoft Access. Baik, langsung saja. Yang pertama, di sini kita klik form pada project, kemudian form 1. Nah, kita tarik layar seperti ini. Kemudian setelah itu pada toolbox kita pilih label, kemudian kita tarik seperti ini. Kemudian pada toolbox kita pilih text box seperti ini. Nah, kita beri text box pada masing-masing label. Nah, setelah seperti ini, pada label 1, untuk propertiesnya kita pada properties caption kita ubah label 1 menjadi no rn. Kemudian label 2 kita ganti captionnya menjadi menjadi nama pasien, nama pasien. Kemudian pada label 3 kita ganti menjadi tanggal lahir. Kemudian pada label 4 kita ganti menjadi tempat lahir. Kemudian label 5 kita ganti jadi jenis kelamin. Label 6 agama. 7 alamat. 8 nomor telepon. 9 pendidikan. 10 status. Dan yang ke-11 itu asuransi kesehatan yang digunakan. Nah, kemudian untuk text box-nya, pada teks kita hapus seperti ini. Kita hapus semua. Oke. Nah, setelah dihapus, saya rapikan terlebih dahulu. Nah, setelah dirapikan, bentuknya menjadi seperti ini. Kemudian pada toolbox kita tambahkan ADODC seperti ini. Kemudian ditambahkan data grid.
kita pilih data grid. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuka akses. Sebelumnya saya sudah membuat file akses. Ini desain form. Nah, kita buka aksesnya. Di sini saya membuat 4 tabel. Ada tabel identitas, diagnosa, dokter, dan tindakan. Di sini saya menggunakan saya pilih tabel identitas. Desain view. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kemudian akses ini atau tabel identitas ini kita coba hubungkan ke Visual Basic. Kita keluarkan lagi Visual Basic. Nah, untuk selanjutnya kita klik kanan pada Adobe DC, kemudian kita pilih Adobe DC Properties. Nah, kemudian di sini ada Use Connection String, kita pilih Build. Kemudian ada Microsoft Jet, kita pilih Microsoft Jet 4.0 seperti ini, kemudian kita next. Nah, kemudian kita pilih design form atau aksesnya seperti ini, kemudian open, kemudian kita test connection. Oke, sudah muncul tanda test connection sukses. Oke, kemudian kita oke lagi, kemudian kita ke record search, kita pilih ADCMD table, kemudian kita pilih tabel identitas, kita apply, kemudian oke. Kemudian selanjutnya kita cari data search pada properties. Sebelum itu kita klik dulu data grid-nya, kemudian kita cari data search. Ini kita pilih ada DC1. Nah, setelah itu kita klik kanan, retrieve files, kemudian kita yes. Nah, di sini sudah muncul tabel identitas seperti ini, field-field yang akan kita gunakan. Nah, setelah itu pada toolbox kita pilih command button di sini. Nah, kemudian pada properties kita ubah menjadi tombol simpan. Nah, setelah membuat tombol simpan seperti ini, kita klik kanan, kemudian akan muncul private subcommand 1, kemudian kita masukkan codingannya with Adobe DC1 titik record set, kemudian enter, on error, resume next, titik movers, kemudian titik find, kita masukkan ARM sama dengan petik 1, petik 2, dan teks 1 titik teks, dan lagi petik 2, 1 petik 2, enter, kemudian if not AOF then, kemudian MSG box, kita masukkan perintah rm sudah ada, else add new, perintah add new, kemudian enter, kita masukkan teks yang kita kemudian kita ketik teks yang kita tambahkan, yaitu no rm
sama dengan teks 1.teks, kemudian nama pasien sama dengan teks 2.teks, hingga tanggal lahir sama dengan teks 3.teks, keempat tempat lahir sama dengan teks 4.teks, kemudian jenis kelamin sama dengan teks 5.teks, keenam agama sama dengan teks 6.teks, ketujuh alamat kita masukkan sama dengan teks 7.teks, kemudian selanjutnya nomor telepon sama dengan teks 8.teks, kemudian pendidikan teks 9.teks, 10 status sama dengan teks 10.teks, 11 asuransi kesehatan sama dengan teks 11.teks. Nah, setelah itu kita gunakan perintah update, kemudian and if on error go to null and wait, kemudian kita enter. Nah, kita coba start di sini. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Pada NoRM kita coba inputkan 00001, nama pasien Tiara, tempat lahir baru, kemudian jenis kelamin perempuan, tanggal lahir misalnya 12 Januari 2024, kemudian agama Islam, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, kemudian nomor telepon 08, kemudian pendidikan diploma, status belum kawin, asuransi BPJS, misalnya seperti itu. Kemudian kita simpan. Nah, di sini sudah terinput untuk nomor rekam medis 00001 dengan nama pasien Tiara. Kemudian selanjutnya kita coba inputkan lagi. Baik, selanjutnya kita akan mencoba membuat tombol cari. Di sini kita tarik seperti ini. Kemudian pada caption kita ubah menjadi cari seperti ini. Selanjutnya pada tombol cari ini kita klik 2 kali. Nah, di sini muncul private subcommand 2. Kemudian kita copy dulu pada command 1 seperti ini. Nah, kita Ctrl C, kemudian kita masukkan pengkodingannya seperti ini. Untuk pengkodingan pada command 2 di sini kita
Pada bagian komen 2 di sini kita menghapus on error, assume next. Kemudian kita hapus juga not pada if of then seperti ini. Kemudian kita ubah MSG box-nya menjadi data tidak ditemukan. Nah, kemudian kita hapus add new. Nah, untuk pengkodingannya di sini kita balik. Seperti ini. Sama dengan rm. Gitu juga dengan teks 2. Nama pasien. Kemudian kita hapus juga update-nya. Dan untuk pengkodingan komen 2 atau tombol cari seperti ini. Kemudian kita start. Nah, kemudian kita coba cari nomor rekam medis 000002 seperti ini. Kemudian kita tekan tombol cari seperti ini. Nah, akan muncul data pasien dengan nomor rekam medis 000002. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk memasukkan nomor rekam medis yang belum pernah diinput datanya. Nah, di sini kita coba memasukkan angka nomor rekam medis 000007. Nah, kemudian kita tekan cari seperti ini. Nah, akan muncul data tidak ditemukan karena data untuk nomor rekam medis 0007 ini belum diinput datanya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat tombol. Di sini pada form 1 kita akan mencoba menambahkan tombol ubah. Pada komen 3 pada caption kita ubah menjadi tombol ubah seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke sini, kita masukkan codingannya. Nah, di sini kita akan mengcopy komen 1 seperti ini. Kemudian kita letakkan di bawah private subkomen 3. Nah, di sini kita akan menghapus mulai dari on error sampai add new seperti ini. Kemudian update sampai on error go to null. Kemudian kita akan coba klik start. Nah, di sini kita akan mencoba mencari 00005 seperti ini. Kemudian kita cari. Kemudian pada agamanya ternyata belum terinputkan ya. Di sini kita akan tambahkan Islam. Kemudian untuk alamat kita ubah menjadi Merak. Kemudian kita ubah.
Nah, di sini akan muncul seperti ini. Kita akan mencoba mencari nomor rekam medis 0003. Kita cari Firdasari. Di sini kita coba ubah. Tempat lahirnya menjadi Makassar. Menjadi Makassar. Seperti ini. Firdasari yang awalnya baru, setelah kita ubah menjadi Makassar. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat tombol keempat, yaitu tombol hapus. Sini komen 4. Kemudian kita ubah komen 4 menjadi hapus. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita klik 2 kali pada hapus. Nah, kita akan muncul tampilan video partisip komen 4. Di sini kita gunakan perintah with ADODC record search. Kita copy saja seperti ini. Kemudian kita masukkan perintah delete. Kemudian wait. Setelah kita membuat codingan untuk tombol hapus, jadi di sini kita akan coba start. Kemudian kita akan cari nomor rekam medis 0005 di sini. Kemudian kita cari, akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan coba hapus datanya seperti ini. Nah, sudah terhapus. Selanjutnya kita akan ke form lagi. Kita akan mencoba membuat tombol keluar. Kita pilih command button seperti biasa. Sini pada caption kita ubah menjadi keluar, untuk tombol keluar ya. Setelah itu kita klik 2 kali, kita masukkan perintah N keluar. Nah, kita start. Di sini setelah kita masuk, kita akan langsung bisa menggunakan tombol keluar seperti ini, akan keluar. Yang ini kita akan mencoba menambahkan public sub kosong. Nah, di sini kita klik enter, kemudian kita tambahkan teks, mulai dari teks 1 sampai teks 11 seperti ini. Nah, kita copy, kita tambahkan pada public sub kosong, kita enter seperti ini. Kita ubah nomor rekam medisnya menjadi tanda petik 2. Kita ubah pada teks ini menjadi titik 2 seperti ini. Nah, setelah codingannya seperti ini, kita akan coba kita coba ketik kosong pada komen 1 di bawah endwait. Kita matikan dulu. Pada endwait kita ketik kosong seperti ini. Kemudian kita start. Nah, kita akan coba menginput data lagi. 0000.
4, kemudian nama pasien misalnya Nirmala, jenis kelamin perempuan, Jakarta misalnya, tanggal lahir 14 Januari 2000, tahun 2000, kemudian agama Islam, alamat Merak, kemudian di sini nomor telepon, pendidikan kita S1, kemudian status kawin, BPJS yang digunakan, asuransi kesehatan yang digunakan yaitu BPJS. Nah, kemudian kita coba simpan. Nah, setelah kita mengklik tombol simpan akan kosong seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita matikan dulu. Nah, selanjutnya di bawah public cost kita akan ketik lagi public shop, kemudian kita masukkan perintah lagi ke public shop hidup, kemudian kita ketik text 1.enable sama dengan true, kemudian kita copy saja seperti ini. Oke, setelah kita input seperti ini, selanjutnya kita input lagi untuk public sub mati ya, public sub mati. Kemudian kita masukkan lagi, kita copy teks 1 sampai 11 seperti ini. Kita paste. Kemudian kita ubah perintahnya menjadi false. Oke, setelah kita input seperti ini, kita tambahkan di sini and sub. Oke, sudah seperti ini. Setelah menginput perintah public sub hidup dan public sub mati seperti ini, kita akan mencoba untuk menggunakan perintah untuk text box. Misalnya pada komen 3, di sini di bawah and wait kita masukkan text 1.enable sama dengan false, sama dengan false seperti ini. Nah, jika kita start seperti ini, kemudian misalnya kita cari nomor rekam medis 000 seperti ini, kita cari. Saat kita mengklik tombol ubah, text box pada nomor rekam medis akan mati, tidak bisa diubah, sudah tidak bisa diubah, akan mati. Text box pada nomor rekam medis akan mati seperti ini. Kita keluar. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba
menambahkan lagi tombol baru. Di sini pada caption kita ubah menjadi baru. Nah, kemudian kita klik 2 kali. Seperti ini kita tambahkan perintah pada subkomen 6, yaitu perintah hidup. Kemudian kita ketik komen 1 titik enable sama dengan true. Kemudian kita copy seperti ini. Kita buat sampai komen 5. Kita buat sampai komen 5. Oke, ini komen 2, 3, 4, 5 seperti ini. Kemudian kita ketik teks 1 enable teks 1 set focus sebagai kursor atau titik kontrolnya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini coba kita start. Nah, nomor rekam medis. Nah, di sini nomor rekam medis akan seperti kedap-kedip seperti ini. Selanjutnya yaitu pada form kita selanjutnya kita akan membuat form load. Di sini kita ketik klik 2 kali, kemudian akan muncul seperti ini form load. Kemudian kita masukkan perintah komen 1, perintah mati. Kemudian kita copy komen 1 sampai komen 5 nya seperti ini. Kita taruh ke bawah form load mati, kita taruh komen 1 sampai 5 nya seperti ini. Kemudian kita ubah menjadi false. Nah, sudah seperti ini. And so, terus kita start. Nah, di sini sudah ada tombol baru yang dimana jika kita klik akan membuka semua tombol lainnya. Semisal jika kita menekan tombol baru, tombol yang bisa digunakan itu cuma tombol simpan, cari, dan keluar. Nah, untuk tombol ubah dan hapusnya bisa kita gunakan jika sudah mengklik tombol cari. Misalnya seperti ini. Kita start dulu. Nah, ini kan tombol baru, kita klik seperti ini. Nah, tombol simpan, cari, ubah, hapus masih bisa digunakan. Namun, jika kita memasukkan perintah seperti ini pada komen 6, komen 3 dan 4-nya kita matikan. Kita ubah menjadi false. Dan juga komen 4-nya kita ubah menjadi false. Kemudian di sini kita coba copy komen 1 sampai komen 5. Kita tambahkan pada komen cari atau komen 2. Kita letakkan pada di bawah end with seperti ini. Kita Ctrl V. Nah, di sini kita ubahnya menjadi true seperti ini. Setelah menekan tombol cari, setelah menekan tombol cari, komen 1 dan komen 5 dapat digunakan kembali. Misalnya kita coba start seperti ini. Nah, saat kita menekan tombol baru, yang aktif itu cuma tombol simpan, cari, dan keluar. Tombol ubah dan hapusnya dapat digunakan kembali jika misalnya kita pada nomor NM kita ketik 000002 seperti ini, kemudian kita tekan atau kita pencet tombol cari. Nah, tombol hapus dan
ubahnya sudah bisa dapat digunakan kembali. Nah, baik, di sini saya sudah membuat 4 form. Ada form identitas, ada form dokter, form diagnosa, dan form tindakan. Nah, untuk form dokter, untuk form identitas sebelumnya sudah saya buat tadi. Kemudian untuk form dokter, di sini saya gunakan pengkodingan yang sama dengan cara pengkodingan yang sama dengan form identitas seperti ini. Nah, kemudian di sini kita akan lihat, nah, tombol baru. Ketika kita mengklik tombol baru, akan muncul tombol-tombol seperti ini. Untuk misalnya jika kita ingin mencari nama dokter, kita bisa dengan cara misalnya kita masukkan kode dokternya, kemudian kita cari seperti ini. Jika kita menekan tombol simpan, akan muncul semisal pada tombol baru kita telah menginput kode dokter, kemudian kita simpan, akan muncul tombol lain seperti cari, ubah, hapus, ataupun keluar. Nah, caranya seperti ini. Misalnya, nah di sini pada komen 6, kita copy komen 2 sampai 5 ke komen 1. Ke komen 1 atau komen simpan. Kita simpan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita start. Nah, akan seperti ini. Kita klik baru. Nah, di sini cuma ada tombol simpan. Setelah kita menginput, misalnya kita input kode dokter 05. Dokter Rani. Kita simpan. Nah, akan muncul tombol lainnya seperti cari, ubah, hapus, dan keluar. Selanjutnya pada formulir diagnosa, di sini ada label kode diagnosa dan diagnosanya. Kemudian kita gunakan tombol-tombol input seperti simpan, cari, ubah, hapus, keluar, baru seperti sebelumnya. Di sini pada codingannya juga kita gunakan codingan dengan cara yang sama. Nah, di sini misalnya kita ingin menggunakan public sub kosong. Kita menggunakan perintah public sub kosong. Misalnya ini. Kita coba masukkan kosong pada komen 1 seperti ini. Kosong. Dan pada komen 4 kosong. Nah, di sini jika kita mencoba menginputkan atau mencari, di sini misalnya kita di sini kita coba cari R50. Kemudian kita cari, nah muncul seperti ini. Kemudian ketika kita ingin menghapus, nah datanya langsung hilang seperti ini. Nah, kita coba lagi semisal data baru, kita tambahkan lagi R50 tadi. Nah, demam, kita tulis diagnosanya demam. Nah, saat kita simpan, nah akan kosong lagi seperti itu. Itulah fungsi dari public sub kosong. Kemudian kita akan coba pada form diagnosa ini tombol cari. Ketika kita mengklik tombol cari, akan muncul tombol ubah dan hapus. Ini seperti ini. Kita coba pengkodingannya itu ini. Komen 3 dan komen 4 kita pindahkan ke komen 2 cari seperti ini. Kemudian pada komen 6 tadi kita coba matikan
ubah jadi simpan jadi false dan kalinya jadi false. Nah, jadi yang berfungsi itu cuma komen 2 atau carinya. Kemudian kita coba start. Nah, ketika kita klik baru, yang muncul cuma tombol cari. Nah, setelah kita klik tombol cari, tunggu sebentar. Di sini akan muncul tombol ubah dan hapus. Kemudian selanjutnya yaitu form terakhir yang form tindakan. Nah, di sini ada form tindakan dengan label, kode tindakan, dan tindakannya. Di sini juga kita gunakan tombol-tombol yang sama dan codingannya juga sama. Di sini sebelum itu kita ubah dulu project satunya ke tindakan agar pengkodingannya ke tindakan. Nah, di sini sudah muncul codingan pada form tindakan, sama seperti sebelumnya kita gunakan cara pengkodingan yang sama. Kemudian semisal kita akan mencoba, di sini kita hanya akan mencoba mencari dan mengubah tindakan. Di sini kita semisal di sini kita akan menggunakan tombol cari dan ubah. Pertama, setelah kita mengklik tombol carinya akan muncul tombol ubah. Pengkodingannya seperti ini. Pada komen 6 kita matikan dulu komen satunya jadi false. Kemudian empatnya juga kita ubah jadi false dan 5 jadi false. Nah, untuk komen 2 tetap seperti itu. Untuk komen 3 atau ubahnya itu kita pindahkan ke komen 2 di bawah end with seperti ini. Kemudian kita start. Nah, di sini akan muncul tombol baru untuk komen 6-nya. Kita klik. Nah, yang muncul itu hanya tombol cari. Setelah tombol cari, misalnya kita mencari kode tindakan 99.21. Kemudian kita cari, nah akan muncul antibiotik. Injeksinya kita ubah menjadi infus misalnya. Infus antibiotik. Kemudian nah, setelah kita tadi cari akan muncul tanda ubah seperti ini. Sudah berubah. Begitulah fungsi dari perintah tersebut. Nah, baiklah itulah tadi penjelasan saya dari tentang cara-cara pembuatan form, desain form menggunakan Visual Basic dan juga Access. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang jelas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.